Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Amma ba'du. Kepada pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, InsyaAllah pada pertemuan saat ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih. Seperti yang pernah saya sampaikan di pekan lalu, bahwa di bab fikih ini atau di pembahasan kajian fikih ini kita akan mengkaji ilmu tentang wudu dan salat yang kita kaitkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas atau mengkaji dan mempelajari rangkaian wudu yang ringkas. Ingat, tujuan pembahasan ini adalah ingin membuat kita supaya paham rangkaian wudu yang utama dulu. Dan di situ ada poin yang akan kita pisahkan antara mana yang wajib dan yang sunnah. Dulu mungkin waktu ketika kecil kita pernah diajarkan oleh guru ngaji kita di kampung di tahun 2000 atau tahun 90-an bahwa wudu itu dari kumur-kumur hingga membasuh kaki. Nah, di pembahasan kemarin kita sudah mengetahui ternyata sebelum kumur-kumur ada amalan yang pernah Nabi SAW ajarkan untuk kita dan kita harus lakukan. Ingat, bedakan kata harus dan wajib. Kalau harus bisa bermakna wajib ataupun sunnah. Yang penting ini tuntunan. Nanti dari rangkaian tersebut, dari awal sampai akhir, dari berkumur-kumur hingga membasuh kaki, mencuci kaki, kita akan kaji di pertemuan saat ini tentang adanya perbedaan dari rangkaian tersebut, mana yang sunnah, mana yang wajib, agar kita bisa meyakini ini yang sunnah, ini yang wajib. Baik, qala mu'allif rahimahullah. Sekarang kita masuk ke bab sunnah-sunnah wudu. Nanti ada sunnah-sunnah wudu yang dibahas oleh Syekh yang sudah kita ulas kemarin, yang sudah kita jelaskan tata caranya kemarin. Kata mu'allif, poin pertama, disunnahkan sebelum memulai wudu, setiap muslim hendaknya menggosok gigi atau bersiwak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'alal mu'minina fi hadits Zuhairin 'ala ummati lamartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Kata Nabi, seandainya atau kalau saja tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan suruh mereka, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada saat setiap kali berwudu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini adanya keutamaan yang sangat besar, namun diiringi dengan melihatnya kondisi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja tidak akan memberatkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita di dalamnya, insyaallah tentu kita akan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak, menggosok gigi. Ingat, hilangkan kesan gosok gigi itu dengan pasta gigi. Karena istilah gosok gigi juga bisa dipahami dengan menggosok gigi dengan kayu. Ya, kayu yang disebut dengan istilah siwak, ya. Bukan hanya dengan sikat gigi dan pasta gigi. Karena dulu saya pernah menemukan ada salah satu
orang yang pernah belajar di salah satu majelis saya, dia lalu berkonsultasi bahwa apakah boleh sebelum wudu kita sikat gigi dulu. Nah, kalau sudah indikasi sikat gigi, ini biasanya menggunakan pasta gigi. Tapi kalau gosok gigi, ada kemungkinan dengan siwak. Nah, maka pemahaman di sini adalah bukan sikat gigi, tapi gosok gigi. Di sini, kalau saja dengan adanya keutamaan yang sangat besar dari gosok gigi sebelum wudu, itu bisa dilakukan secara rutin, sehingga umat Islam yang melakukannya banyak mendapatkan manfaat dari gosok gigi tersebut. Tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan kita sebagai umatnya untuk bersiwak sebelum berwudu. Namun ternyata karena Nabi SAW melihat adanya keterbatasan terhadap umatnya, sehingga Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk bersiwak sebelum berwudu. Tapi kalau kita mampu silakan. Jadi batasan ini bukan berarti menghalangi kita untuk mengamalkannya. Dan ingat, tidak harus setiap hari, sesekali saja. Ini untuk menyesuaikan dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun kita kemarin membahas sebelum wudu kita cuci tangan, disunnahkan cuci tangan sebanyak 3 kali. Nah, nanti sebelum cuci tangan kita bersiwak dulu. Jadi nanti gosok-gosok dulu pakai kayu siwak ya, yang baunya khas banget itu. Setelah itu kita melakukan tahapan-tahapan wudu yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Kemudian poin kedua, kata Syekh, disunahkan juga mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Ini mengulas pembahasan kemarin. Dan di sini ada penekanan, ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau kemarin kita membahas membasuh tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudu, itu hukumnya sunnah. Nanti ada pembahasan ternyata ada yang hukumnya wajib. Saya ulangi, kata Syekh, disunahkan juga mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum berwudu, sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya, kecuali jika setelah tidur atau ketika bangun tidur, maka hukumnya bukan sunnah tapi wajib mencucinya sebanyak 3 kali sebelum berwudu. Disebabkan bisa jadi kedua tangan kita ketika kita dalam kondisi tidur menyentuh kotoran di waktu kita tidur dan kita tidak menyadarinya. Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Kata Nabi, apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaknya tidak mencelupkan kedua tangannya di dalam bejana air, di dalam wadah air, baik itu ketika kebutuhan wudu atau kebutuhan mandi. Ingat, bangun tidur, cuci tangan dulu. Terkhusus kita sedang membahas fikih wudu, maka sebelum berwudu, misalkan contoh kita bangun tidur, dan ini berlaku bukan hanya tidur malam saja sebetulnya. Bisa jadi kita tidur siang, kita bangun, kita sedang qailulah misalkan. Sedang qailulah, lalu azan zuhur, kita bangun, kita mau wudu. Sebelum kita berwudu, maka kita ambil air, baik itu kita kucurkan dari keran atau dari bak mandi atau dari gentong dengan gayung ya istilahnya, atau lebih mudah kalau kita punya keran. Sekarang Masya Allah rumah beragam, ada yang keran juga, ada gentong juga, ada dua-duanya, ada shower dan lain-lain. Itu lebih enak. Cuci tangan dulu, baru kita melakukan ritual wudu. Ya, kalau misalkan kita tidak berwudu, kita sudah sholat duhur misalkan, kali dulu aja kita setelah duhur misalkan, sholat dulu, kemudian kita tidur siang, kailulah. Lalu kita bangun, kita mungkin hanya untuk aktivitas atau untuk makan siang dan lain-lain, maka sebaiknya cuci tangan dulu. Karena apalagi kalaupun mau makan, disunahkan sebelum makan cuci tangan. Apalagi ini kita sudah tidur. Nah, terkhusus dalam pembahasan ini ditekankanlah fa innahu la yadri aina batat yadahu.
yaduhu ya. Kadang kita tidak tahu tangan kita nih ketika kita tidur kemana gerayang-gerayangnya gitu kan. Bisa jadi mungkin ke kolong kasur, ya, atau mungkin maaf menyentuh kotoran-kotoran yang lain. Sehingga kadang-kadang yang tidak kita ketahui seperti itu, antisipasinya adalah dengan mencuci tangan sebelum beraktivitas. Terkhusus dalam amalan wudu, sebelum wudu bukan sunnah, tapi wajib sebelum wudu mencuci tangan ketika bangun tidur. Ini diantara faedah tambahan dari pembahasan sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan Syekh mengulangi di poin ketiga. Beliau menyatakan hendaknya bersungguh-sungguh dalam beristinsyak. Ya. Ini kemarin kita jelaskan bahwa istinsyak ini ada batasan. Selama kita tidak berpuasa, maka diperintahkan oleh Nabi SAW bersungguh-sungguh. Dan ingat, praktik dari berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, lalu nanti disertakan di istinsar, ya, itu digabungkan, bukan begini. Tapi masuk tangan kanan, ya, masukkan air dalam mulut, sudah masuk, naikkan ke atas agar terjangkau oleh hidung, kemudian dihirup oleh hidung, istinsyak, kemudian keluarkan bersamaan. Dan ingat ketika masuk ke dalam mulut, berkumur-kumur, itu diputarkan airnya, jangan diam aja, tapi diputarkan. Ya, ini diantara banyak faedah, diantaranya adalah membersihkan mulut dan kotor-kotoran dalam gigi. Dan di sini lagi diingatkan oleh Syekh bahwa hendaknya bersungguh-sungguh dalam beristinsyak. Kalau kita sedang puasa, maka jangan terlalu keras. Takutnya nyegrok, ya, masuk ke dalam hidung terlalu dalam, makanya perih dan mungkin bisa mengganggu kondisi kita sedang berpuasa. Dan dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokan, akhirnya membatalkan puasa kita. Dan yang keempat, di antara amalan sunnah wudu adalah menyela-nyelahi janggut dengan jari ketika membasuh wajah jika janggutnya tebal. Kemarin kita bahas bahwa kalau rambut yang ada di wajah kita itu tipis, maka tetap harus dibasuh, ya. Seperti anggapnya tidak ada rambut. Tapi ketika rambut yang ada di dalam wajah seperti janggut ataupun yang brewok kita tebal, lebat, maka wajibnya basuh bagian atasnya atau ujungnya saja. Ya, kalau kita bicara atas atau ujung berarti bagian bawahnya. Dan lalu diselasai oleh jari-jari. Ini termasuk amalan sunnah. Dan ingat, kalau sudah tahu ini sunnah, berarti ini satu amalan yang bisa melengkapi kesempurnaan wudu kita dan bisa menambah pahala dari kita. Karena di antara tugas amalan sunnah adalah melengkapi kecacatan yang ada dalam ibadah wajib yang kita kerjakan. Yang kelima, jadi kalau janggutnya kayak saya begini, kan tipis nih ya, hanya beberapa helai, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini harus tetap dibasuh. Tidak seperti begini, enggak usah. Kenapa? Tipis, masih tipis. Yang kelima, amalan sunnah yang kelima kata Syekh, disunahkan bagi seorang muslim untuk menyela-nyelai jari-jari, tangan dan kaki di saat mencucinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khali baina al-asabi." Dan sela-selailah jari jemarimu. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Kemarin kita membahas bahwa di antara praktik mencuci tangan dan kaki itu dari mana? Kalau tangan dari telapak tangan hingga siku, jangan dibalik. Kalau kaki dari telapak jari kaki hingga rata kaki. Dan ingat, disela-selai. Ini amalan sunnah. Ya, kalau mungkin dirasa kalau tangan masih bisa dimudahlah. Yang agak susah itu kaki. Maka sebisa mungkin kita setting tempat wudu kita agar memudahkan kita melakukan amalan-amalan wajib wudu dan amalan sunnah wudu. Kita sedain jengkok, tahu ya, jengkok. Kalau kita ngangkat kaki takutnya oleng malah kepleset, waliyadzubillah, akhirnya jatuh misalkan. Maka setting, diatur tata ruangnya agar memudahkan kita melakukan amalan-amalan sunnah meskipun di dalam kamar mandi. Ingat
berwudu di kamar mandi boleh, meskipun ada aturan mainnya. Tapi kita sedang membahas karena banyak di antara umat Islam, kaum muslimin, yang merasa susah mengamalkan amalan sunnah wudu, di antaranya menyela-nyelahi jari jemari kaki karena dikhawatirkan jatuh. Atau kalau memang kita pakai gayung, tidak pakai keran, maka sebaiknya kita dekatkan gayung ini ke kaki, lalu kita menunduk, ya, pegang tangan kanan, airnya mengal gayung, kemudian disela-selai, ya, bisa dengan jari kelingking yang kecil, karena kalau kayak jari ini atau jari jempol kan agak sulit ya, tapi sebisa mungkin, kalau bisa semuanya kita disela-selai. Setidaknya hikmahnya adalah membuang semua kotoran yang menyelip di jari jemari kita selama kita beraktivitas di luar rumah. Apalagi kalau kita yang beraktivitas di luar rumah menggunakan kaos kaki dan sepatu. Kebayang kalau kita wudu hanya wudu tidak sela-selai. Ya, jangan heran kalau di dalam ruangan ketika kita buka kaos kaki kita, udah cuci kaki kok masih semriwing, bau tidak sedap. Bisa jadi karena kita tidak menyela-nyelai jari-jari kaki kita ketika kita berwudu. Kemudian yang keenam, mencuci anggota wudu yang kanan terlebih dahulu sebelum mencuci bagian yang kiri. Kalau cuci tangan kanan dulu, tangan kiri setelahnya. Kalau kaki kanan dulu, kaki kiri setelahnya. Ini pun sebetulnya berlaku untuk kegiatan-kegiatan di luar wudu. Memakai baju kanan dulu baru kiri, melepaskannya kiri dulu baru kanan dulu. Setiap memulai kebaikan kanan dulu dahulukan baru kiri. Memakai sandal kanan dulu baru kiri, lalu lepasnya kiri dulu baru kanan. Untuk hal mubah saja kita diatur oleh syariat, apalagi ini adalah bagian dari tuntutan ibadah yang melengkapi ibadah setelahnya, itu ibadah sholat. Kemudian amalan yang ketujuh, mencuci anggota-anggota wudu sebanyak 2 atau 3 kali dan tidak boleh lebih dari itu. Namun kepala, untuk bagian kepala kemana yang kita jelaskan, dari mulai tumbuhnya rambut kita tarik ke belakang sampai rambut bagian belakang, bagian tengkuk, ya, kita tarik lagi ke depan dan langsung menempelkan ke dalam kepada telinga, langsung kita putar. Telunjuk ada di bagian telinga bagian dalam, lalu jempol bagian luar telinga, daun telinga, kita putar. Jadi 1 kali, set, lalu ini 1 kali, selesai. Tidak berulang kali dan tidak dipisah-pisah. Ini dulu, tidak. Apalagi hanya begini, ini tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pembahasan lebih detail tentang masalah ini, terkhusus bagi kita yang rambutnya panjang. Maka cukup 1 kali usap rambut, tidak perlu ditarik ke depan. Nabi SAW memberikan satu saran dan solusi bagi kita yang rambutnya panjang. Kalau memang kita mau membasuh kepala kita ketika rambut kita basah, panjang, maka yang tadi kita jelaskan, tarik ke belakang, kemudian tarik kembali ke depan. Nah, kalau bagi kita yang rambutnya panjang, cukup tarik 1 kali ke belakang, langsung ke telinga. Tidak harus mengembalikannya ke depan. Ini sebagaimana Nabi SAW mencontohnya demikian, dan ini kata Nabi SAW tujuannya agar apa? Tetap menjaga kerapian rambut. Jadi kalau ada yang mengatakan wudu itu bikin rambut berantakan, ya karena kita tidak mengetahui tutorial yang sesuai sunnah Nabi SAW. Bagi perempuan pun sama. Nanti ada pembahasan tentang cara berwudu wanita ketika di luar ruangan yang harus tetap menggunakan hijab atau jilbab. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Bahwa perempuan Muslim kalau dia di dalam ruangan yang tertutup di rumahnya sendiri, ketika dia melepaskan pakaian syar'inya, ketika dia berwudu, ya silakan amalkan begini, tarik ke depan. Tapi kalau dia rambutnya panjang, maka cukup 1 kali tarik ke belakang tanpa harus ditarik kembali ke depan. Dan langsung jadi tarik ke belakang, langsung ke telinga. Dan sunnah wudu yang terakhir, dan di sini ditekankan oleh Syekh, poin ke-7 tadi, untuk kepala cukup diusap tidak lebih dari 1 kali usapan.
Dan yang kedelapan, tidak berlebih-lebihan dalam pemakaian air. Karena Rasulullah SAW ketika berwudu dengan mencuci 3 kali, beliau bersabda, barang siapa mencuci lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat kesalahan dan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Bayangkan, kalau saja membasuh wudu bisa lebih dari 3 kali, tentu Nabi SAW tidak akan mengancam umatnya tentang perbuatan tersebut dengan kesalahan dan kezaliman. Nabi mengatakan siapa saja yang berwudu lebih dari 3 kali, pada saat itu beliau sambil mencontohkannya, maka orang tersebut sudah melakukan kesalahan dan kezaliman. Di sisi lain, dia menyelesaikan sunnah kesalahannya. Yang kedua, bisa jadi karena dia membuang-buang air secara berlebihan. Karena 2, 3 saja sudah cukup, kenapa harus 4? Kenapa harus 5? Itu karena ini seperti kita ketika kita berobat dan kita nggak sakit, kita cuma pengen menjaga kesehatan, vitamin. Aturan obat atau vitamin yang diberikan oleh pihak medis sehari 2 kali. Apakah kita berani minum 3 kali? Biasanya sih tidak ada yang berani. Kenapa? Langsung pikirannya bahaya nih kesehatan. Padahal yang bicara adalah orang medis, sama seperti kita. Amal ibadahnya pun nggak jauh beda. Dan statusnya sama seperti manusia biasa. Ini Nabi masih ajaran pada kita, ngasih batasan pada kita. Wudu tidak boleh lebih dari 3. Maka sebaiknya perhatian kita lebih fokus dan lebih besar daripada fokus kita terhadap aturan minum obat yang disampaikan oleh medis. Kemudian pembahasan selanjutnya, di poin selanjutnya tentang pembatal wudu. Totalnya ada 5. Mungkin ini poin terakhir yang kita bisa kaji di pertemuan saat ini. Pembatal wudu. Poin-poin akan kita kaji di bab ini, maka akan menjadi catatan kalau kita tidak mau wudunya batal, jangan sekali-kali melakukan amalan-amalan tersebut. Pertama, hal yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, berupa buang air kecil ataupun buang air besar. Kubul adalah bagian depan farji kita, kemaluan kita, dan dubur bagian anus ya, bagian belakang kita. Kalau BAK berarti kubul, kencing, ya. Meskipun cuma pecret, kan? Ini ada sebagian di antara kita, waliyadzubillah, semoga Allah berikan kesembuhan pada mereka yang punya suatu kebiasaan was-was muncul hanya karena ada sering kerasa muncul cipratan air dari farjinya, dari kemaluannya, dari kubulnya, meskipun sedikit. Ditengok kadang benar, kadang salah. Kadang perasaan, kadang kenyataan. Ini kasihan, karena akan menghilangkan keyakinan dia tentang kesucian wudunya. Tapi ada pembahasan ini lebih detail, tapi tidak saya akan bahas sekarang. Tapi sekarang kita akan bahas tentang kubul dan dubur. Dan di sini buang air besar adalah BAB ya, membuang kotoran, feses gitu kan. Nanti ada pembahasan tersendiri adalah yang kedua, keluar angin dari dubur, yaitu kentut. Di sini Syekh memperinci kalau poin pertama adalah hal yang sifatnya nyata kelihatan, ya. Yang kedua yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Hal yang nggak kelihatan saja kalau keluarnya dari salah satu itu bisa membatalkan wudu. Apalagi yang kelihatan, sedikit ataupun banyak, sering ataupun jarang. Jadi keluarnya sesuatu dari farji, dari kemaluan atau dari anus, dari kubul atau dari dubur, itu bisa membatalkan wudu kita. Yang ketiga, tadi yang kedua kentut ya, keluar angin dari dubur, itu kentut. Dan ada etika yang harus saya sampaikan juga pada pemirsa Syiar TV. Kalau ada orang yang kentut, jangan ditertawakan. Pernah ada di zaman Nabi SAW, Nabi dengan para sahabatnya
sedang berkumpul, lalu di antara mereka sahabatnya dia kentut. Lalu sahabat yang tahu dia kentut ketawa. Nabi mengatakan, kenapa engkau menertawai sesuatu yang kau pun melakukannya? Jadi Nabi ngasih pelajaran, kenapa antum ketawa? Antum juga kentut kan? Nah gitu, biar mikir. Kecuali kita nggak kentut, mungkin agak dimaklumi kalau kita mentertawai orang yang kentut. Tapi kan umumnya manusia itu pasti yang mengonsumsi makanan, minuman akan mengalami kentut, kecuali mereka yang sakit. Ya. Dan di sini bukan berarti membolehkan saya bisa berat kentut dimanapun, tidak. Ada batasan juga. Di antara tanda adilnya seorang muslim, maka dia tidak melakukan hal-hal konyol. Seorang muslim ini harus punya sifat adil. Di antara sifat adil adalah bijaksana. Dia tidak kentut di sebarang tempat. Di sisi lain kita tidak boleh menertawai orang lain. Di sisi lain juga kita sebaiknya tidak asal kentut, menjaga tempat kentut, ya. Supaya tidak ada orang yang awam yang tidak paham syariat menertawai kentut. Ini jadi ada fikih, ada adab yang harus dipahami oleh orang yang kentut dan orang yang mendengarkan atau mengetahui atau mencium orang kentut, gitu kan. Ya, makanya pernah nggak ada di kita sedang di tempat umum, tiba-tiba serang kecium gitu kan, wah kentut nih gitu. Saya sudah biarkan. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan kepadanya untuk menjaga etika dalam membuang air, membuang angin atau kentut, supaya tidak mengganggu orang lain. Ketiga, hal yang membatalkan wudu adalah hilang akalnya, baik karena gila, pingsan, mabuk, atau karena tidur yang nyenyak hingga tidak menyadari sesuatu yang keluar darinya. Adapun tidur ringan yang tidak menghilangkan perasaan, tidak menghilangkan kesadaran, maka tidak membatalkan wudu. Ini sering terjadi di sholat Jumat. Makanya ada bab khusus larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang duduk ihtiba. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat Mu'adz bin Anas rahimahullah berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Kata Mu'adz bin Anas rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk ihtiba. Ihtiba itu duduk memeluk lutut, ya. Pemirsa KTV bisa mencari di Google duduk memeluk lutut. Bahkan mungkin kita juga pernah ngalami deh. Maaf saya tidak bisa mempraktikannya ya. Jadi model ihtiba ini adalah model duduk yang sering dilakukan oleh jamaah sholat Jumat. Saya tidak tahu apa tujuan sebagian besar umat Islam yang hadir di majelis sholat Jumat. Karena apa? Dirasa-rasanya sholat Jumat itu adalah best moment, waktu terbaik untuk tidur. Bangun-bangun ketika khatib berakhir khutbahnya, atau ketika iqamah dikumandangkan. Bahkan ketika iqamah dikumandangkan pun masih tetap ada yang tidur. Nah, saya ingin sampaikan bahwa duduk ihtiba itu bagian dari memungkinkan seseorang membatalkan wudunya, karena dia akan nyenyak tidurnya. Karena itu adalah dia mengunci badan dia dengan memegang lututnya. Akhirnya merasa stabil. Tapi saking nenyaknya akhirnya suka oleng. Kalau sudah oleng, tangan merasa susah untuk melepas, akhirnya dia jatuh. Maka dulu saya pernah disampaikan bahwa oleh salah satu guru saya, hafizahullah, kalaupun kita memang sedang lelah, kita sudah berusaha menjaga mata kita supaya tidak tidur, ternyata tetap tidur, sebisa mungkin ketika kita tetap ingin menjaga wudhu kita, baik ketika sholat Jumat ataupun selain sholat Jumat, misalkan ketika kita menunggu syuruk, ya, menunggu matahari terbit ketika setelah sholat subuh, yang pahalanya seperti pahala haji dan umrah tamatan, sempurna, maka sebaiknya tidurnya sambil duduk tegap dan jangan sampai
bagian pantat kita terbuka agar memungkinkan rasa ingin keluar angin itu hilang. Ya. Makanya pernah ngerasain tidak mules lagi berdiri, tiba-tiba pas naik motor atau naik mobil hilang. Karena itu upaya kita ketika duduk menahan mungkin sesuatu keluar tuh bisa tertahan dan tetap merasa nyaman sampai kita bisa menemukan tempat yang tepat untuk kita buang air tersebut. Di sini saya ingin memberikan penekanan bahwa hilangnya akal itu bukan hanya gila, tapi ketika tidur yang bisa membatalkan wudu. Dan yang dimaksud dari tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang seolah-olah kalau kita bangun tuh ngahuleng. Ngahuleng tuh bahasa Sunda ya. Jadi kayak mikir, jam berapa nih sekarang? Sekarang tuh sholat Jumat ya. Kalau ada hal-hal yang dia ketahui dan ternyata setelah tidur dia tidak tahu, itu sudah menjadi indikasi tidurnya lelap dan wudunya batal. Sehingga sebaiknya sebelum iqamat segera wudu. Kalau ini momennya di hari Jumat, di sholat Jumat ya, sedang sholat Jumat. Tapi kalau dia bangun, dia masih sadar, dia sedang dalam masjid, sedang momen sholat Jumat, dia tidak hilang sadar, ini insya Allah wudunya tetap terjaga. Tapi meskipun tidurnya sebentar, tapi kalau dia ngerasa kan namanya tidur, saya duduk itu tidak lelap ya. Ini dicontohkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini bisa dicontoh oleh kita juga. Imam An-Nawawi rahimahullah itu tidurnya antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya sekitar 40 sampai 50 menit. Karena setelahnya beliau fokus untuk belajar. Pagi, siang, sore, malam untuk belajar. Tidur hanya antara maghrib dan isya. Maghrib isya hanya 40 sampai 50 menit. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah itu kalau beliau memang misalkan saking ngantuknya tertidur, ini misalkan contoh kita. Beliau tuh duduk bersila, tidak menggunakan kursi ya. Duduk bersila lalu begini. Tujuannya apa? Supaya ketika dia tertidur pertama tidak nyenyak. Namanya tidak nyenyak kan dengan suara dikit langsung bangun. Dia tahu kondisi sekitarnya. Memang masih merem, tapi masih bisa terkontrol. Nah, ketika beliau bangun dengan posisi kitab atau buku yang sedang dipelajari di atas bahunya, pahanya dia bisa langsung membaca. Ini hal yang bisa kita contoh supaya jangan sampai tidurnya belajar cuma 20 menit, tidurnya berjam-jam. Jangan, kebalik ini. Jadi sekali lagi, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang memang benar-benar membuat kita lupa. Meskipun hanya sebagian dari kejadian yang kita ketahui. Termasuk tadi ya, duduk ihtiba yang sebaiknya kita tidak lakukan. Apalagi kalau sudah gila ya sudah, wudunya batal. Dan memang orang gila kan tidak terkena kewajiban untuk beribadah. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tangan dengan syahwat. Apakah disebabkan itu kemaluannya sendiri ataupun milik orang lain? Maksud istri kita maksudnya, pasangan hidup kita. Istri ke suami, suami ke istri. Di sini kata Syekh menyentuh kemaluan dengan tangan kita atau dengan tangan orang lain, tapi disertai dengan syahwat. Ini bisa membatalkan wudu. Ya. Di sini syahwat ini terjadi pembahasan di antara para ulama yang sangat detail. Nanti akan saya bawakan juga insyaallah. Jadi perkara yang keempat yang membatalkan wudu adalah ketika kita menyentuh kemaluan, farji. Baik itu farji kita sendiri atau orang lain. Maksudnya pasangan hidup kita ya. Ingat, saya tidak menyatakan pasangan hidup yang bukan halal ya, biar tidak menjadi pembenaran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Kata Nabi, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Ini kata Nabi. Jadi ini kemaluannya umum ya, baik itu
kemaluan perempuan atau laki-laki, punya kita atau punya orang lain, masuk pasangan hidup kita, maaf. Kalau ada yang memegang kemaluan orang lain, misalkan ada pembahasan tidak batal, memang tidak batal, tapi dia berdosa. Sebagaimana ada pembahasan menyentuh wanita atau laki-laki yang kita wudu nih, kita menyentuh lawan jenis, ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Tapi ingat, tidak batalnya wudu bukan berarti tidak berdosa. Karena bisa jadi itu bukan pasangan hidup kita, bukan istri kita, bukan suami kita, kita sentuh. Memang tidak batal wudunya, tapi ingat, kita berdosa. Dalam pembahasan menyentuh kemaluan ini, secara ringkas ada 4 pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah, dan termasuk juga di antara pendapatnya Imam Malik rahimahumullah, dan ternyata ini juga berdasarkan pendapat sebagian dari para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara dalilnya pendapat ini adalah hadis dari Talq bin Ali ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada juga yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah dia harus berwudu? Maka Nabi SAW menjawab, kemaluanmu tersebut adalah bagian darimu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Syu'aib al-Arnaud. Dan di riwayat yang lain ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Beliau bersabda, bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu? Maksudnya bagian dari tubuhmu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Syalbani menyatakan di sini sahih. Dan pendapat yang kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Kalau yang pertama tadi tidak membatalkan wudu, yang kedua membatalkan wudu. Dan ini pendapat dari sebagian dari pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan termasuk imam setelahnya, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm rahimahumullah juga berpendapat bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Di antara dalilnya dari hadis Barrah bin Safwan, man massa dzakarahu falyatawadda. Karena siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Dan Syalbani menyatakan hadis ini sahih. Dan pendapat yang ketiga, menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika dengan syahwat, namun tidak membatalkan wudu jika tanpa syahwat. Ini ada pembahasan yang dibawakan oleh Syekh tadi ya. Pendapat ketiga ini, menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudu kalau disertai dengan syahwat. Syahwat itu nafsu. Maaf ya, pemirsa juga bisa mempraktekannya. Kalau kita menyentuh biasa, tidak tanpa syahwat. Tapi kalau dengan syahwat beda rasanya. Ya, kalau ada yang masih bingung dengan memahami kata syahwat, itu nafsu ya, gairah. Tapi kalau tanpa syahwat maka tidak batal wudu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat ini adalah pendapat dari Imam Malik juga, dan Syalbani pun berpendapat demikian.
Sebentar dulu ya. Dan pendapat ketiga ini berpegang pada dalil hadis tolak yang tadi ya. Sabda Nabi SAW ini pegangan dari pendapat yang ketiga ini adalah hadis Nabi SAW. Wa hal huwa illa mudghatun minka au bad'atun minka. Qala sallallahu. Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu? Ini diantara pendapat yang ketiga. Yang keempat, berwudu ketika menyentuh kemaluan adalah sunnah, dianjurkan secara mutlak dan bukan wajib. Pendapat ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berwudu ketika menyentuh kemaluan adalah sunnah. Justru ini seolah-olah bertolak belakang ya dengan pembahasan dari atas. Ternyata pendapat yang keempat menyatakan justru kalau berwudu menyentuh kemaluan adalah sunnah, karena dipraktekkan oleh sahabat Nabi dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan dari pendapat keempat ini, yang keempat ini ya, mereka ini menempuh metode jamak, ya, mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Sehingga pendapat yang mungkin saya anggap lebih kuat, Allah Ta'ala alam, adalah bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Dan di sini sebagaimana penguat dari pendapat yang keempat yang saya pilih, maksudnya adalah kalaupun memang kita berwudu memegang kemaluan tidak membatalkan wudu, bahkan bisa nilai sunnah karena ada rangkaian dari kejadian di masa Nabi SAW yang diceritakan salah satu sahabat lalu dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak melarang dan ini menyatakan sebagai bagian dari sunnah. Dan Nabi SAW membiarkannya dan menyatakan itu tidak membatalkan wudu karena kemaluan ini bagian dari tubuh kita. Maka ini pendapat yang saya anggap lebih kuat, sehingga kalaupun memang termasuk misalkan ini kita memegang kemaluan istri ya, istri memegang suami memegang istri, ini nggak masalah, boleh dan tidak membatalkan wudu. Bahkan kalau kita memang pada saat itu setelah berwudu kita nyebokin anak, itu boleh dan itu tidak membatalkan wudu. Dan ingat, yang dimaksud dari memegang kemaluan ini berlaku juga untuk dubur ya. Kalau ada yang bertanya apakah memegang dubur itu membatalkan wudu, maka jawabnya tidak membatalkan wudu. Ini pun pendapat dari Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan imam yang lainnya. Sehingga sekali lagi kesimpulannya, memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan terakhir, yang membatalkan wudu di poin kelima ini terkait dengan unta ya, daging unta. Saya rincikan, kata Syekh, kalau pertama memakan daging unta itu harus berwudu. Kalau sudah harus berwudu berarti tandanya wudu sebelumnya batal. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya apakah kami harus berwudu ketika mereka ini sudah memakan daging unta, maka Nabi menjawab iya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa kalau memakan daging-daging yang lain mungkin tidak membatalkan wudu, tapi kalau untuk khusus makan daging unta itu membatalkan wudu. Karena Nabi SAW menyatakan iya bagi sahabat yang sudah berwudu dan lalu memakan unta, lalu bertanya apakah kami harus wudu lagi? Iya.
Kemudian yang kedua, yang bagian tadi bagian A ya, sekarang bagian B. Kata Syekh, begitu juga memakan usus, hati atau babatnya atau sumsumnya. Itu semua juga membatalkan wudu, karena usus, hati, babat, sumsum itu juga bagian dari daging unta, sehingga tetap sama-sama membatalkan wudu. Yang ketiga, yang C, adapun air susu unta, air susunya tidak membatalkan wudu, karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan suatu kaum meminum air susu unta dan tidak memerintahkan mereka untuk berwudu setelahnya. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga untuk meminum air susu unta ini terkecualikan. Tidak sama hukumnya seperti usus, babat, ya, hati, sumsum, itu tidak sama. Dan yang D, yang terakhir, bagian dari unta yang harus kita kaji dalam pembahasan pembatal wudu. Untuk lebih berhati-hati, maka sebaiknya berwudu setelah minum dan makan kuah daging unta. Kalau kita mungkin hanya disajikan makanan yang sifatnya kuah, tidak ada daging, tapi kuah ini adalah sari dari daging unta atau bagian tubuh unta, meskipun hanya kuahnya, maka kata Syekh, sebaiknya lebih berhati-hati kita berwudu lagi setelah makan kuah unta. Jadi meskipun tidak hanya dagingnya, tapi sari dagingnya pun kita sebaiknya dianjurkan untuk tetap berwudu, untuk berhati-hati dari keraguan kondisi semisal ini. Insyaallah pembahasan selanjutnya bab tentang hal-hal yang terlarang bagi orang yang tidak berwudu, kita akan kaji di pertemuan selanjutnya insyaallah. Semoga pembahasan ini bisa melengkapi wawasan kita terhadap fikih wudu dan memperbaiki wudu kita sehingga wudu dan salat kita semakin berkualitas, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.